Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Nihaya Zainal Kafaf hadir. Ade Mafahul Maula hadir ya. Yuli Alfia hadir. Oke, baik. Karena sudah di absen semua, ada yang tahu tidak? Sekarang kita akan belajar tentang apa? Ya betul, sekarang kita akan belajar tentang sifat wajib Allah. Manusia memiliki sifat masing-masing. Sifat manusia ada yang buruk dan baik. Sifat baik harus diutamakan dan sifat yang buruk harus dibuang karena Allah tidak menyukainya. Allah juga memiliki sifat. Semua sifat Allah adalah baik. Sifat Allah ada yang wajib dan mustahil. 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai 20 sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikut sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu ada wujud. Wujud memiliki arti ada. Maksudnya, eksistensi Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, melainkan ada dengan sendirinya. Jadi, sifat wujud Allah ini wajib kita yakini. Keyakinan terhadap adanya Allah bagi manusia telah terjadi ketika manusia dilahirkan. Yang kedua itu ada qidam. Qidam artinya terdahulu. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala terdahulu dan tidak didahului oleh sesuatu. Berbeda dengan manusia yang memiliki jangkauan akal terbatas. Bahkan manusia tidak dapat mengetahui secara pasti kapan penciptaan alam semesta terjadi. Yang ketiga itu ada baqa. Baqa artinya kekal. Semua makhluk ciptaan Allah akan mati, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Manusia bertumbuh dan berkembang. Hal itu sudah menjadi hukum alam. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan tidak berubah-ubah. Yang keempat itu muhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Bahkan kita sebagai manusia sering menciptakan suatu barang untuk menunjang kelangsungan hidup. Dari semua ciptaan barang manusia, tidak ada satupun yang sama dengan manusia. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi. Sifat Allah selanjutnya yaitu qiyamuhu binafsihi, yang berarti berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. Hal ini dijelaskan dalam surat Fatir ayat 15. Yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Yang keenam itu wahdaniyah, berarti Allah maha esa. Allah itu tunggal, satu, dan tidak ada yang menandinginya. Dalam surat An-Nahl ayat 51, Allah menjelaskan keesaannya. Artinya, dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa.
maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Yang ketujuh itu ada qudrat. Qudrat artinya kuasa. Banyak sekali bukti kekuasaan Allah, salah satunya keberadaan jagat raya yang terdiri dari berjuta bintang dan planet selalu bergerak secara teratur, tanpa terjadi tabrakan. Yang kedelapan itu ada irodat. Selanjutnya sifat wajib Allah yaitu irodat. Irodat memiliki arti berkehendak karena Allah bebas menentukan kehendak tanpa ada yang memerintah dan melarangnya. Segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah atas kehendaknya. Yang kesembilan itu ada ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah telah memiliki ilmu yang sangat lengkap. Bahkan ilmunya bersifat menyeluruh, luas, dan mendalam. Segala sesuatu baik yang lahir maupun gaib tidak lepas dari pengetahuan Allah. Yang ke-10 itu ada hayat. Hayat artinya hidup. Hidup Allah berbeda dengan manusia atau binatang yang memerlukan jantung yang berdenyut. Allah hidup tanpa memerlukan sesuatu dan tanpa didahului oleh siapapun. Yang ke-11 itu ada sama. Sifat wajib Allah yang selanjutnya yaitu sama. Sama artinya mendengar semua suara, baik itu yang nyaring, samar, bahkan yang tidak terdengar oleh manusia sekalipun dapat Allah dengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan alat pendengar seperti makhluknya. Yang ke-12 itu ada baza. Basar berarti melihat. Allah dapat melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun kecil, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Penglihatan Allah tanpa batas, teknologi canggih, manusia tidak akan mampu melampaui atau mengimbangi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-13 itu ada kalam. Kalam artinya berkata-kata atau berfirman. Bahasa Allah alat komunikasi yang penting bagi makhluk. Cara Allah berkata-kata tidak sama dengan cara manusia. Allah berkomunikasi dengan hambanya melalui firman atau biasa disebut dengan kalamullah. Yang ke-14, qadiran. Qadiran artinya maha kuasa. Allah adalah zat yang berkehendak dan memiliki kuasa atas apapun yang ada di dunia ini. 15 ada muridun. Muridun memiliki arti maha berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu yang Ia ciptakan. Yang ke-16 ada aliman. Sifat wajib Allah yang ke-16 yaitu aliman. Aliman berarti maha mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Yang ke-17 ada hayan. Hayan memiliki arti maha hidup. Allah adalah zat yang maha hidup. Allah tidak akan mati dan akan terus hidup. Yang ke-18 yaitu sami'an. Sami'an adalah maha mendengar. Allah merupakan zat yang maha mendengar atas segala sesuatu. Yang ke-19 itu basiran. Basiran artinya Allah melihat. Allah dapat melihat apapun, bahkan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh makhluknya. Yang terakhir yaitu mutakaliman. Sifat wajib Allah yang terakhir yaitu mutakaliman. Artinya maha berkata-kata. Hal ini dibuktikan dengan adanya Al-Quran yang berisi firman-firman Allah
Nah, setelah kita mengetahui sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengetahui apa saja sih hikmah setelah kita mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan menjadi lebih mantap imannya atau lebih kental imannya. Yang kedua itu, kita sebagai manusia yang beriman akan menjadi lebih yakin untuk terus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu, diri kita akan menjadi lebih berhati-hati dalam berperilaku dan berucap. Yang terakhir itu, diri kita akan menjadi lebih tekun dalam beribadah, baik itu mau sholat, puasa, atau yang lainnya. Setelah mempelajari sifat wajib Allah dan hikmah yang bisa kita ambil, selanjutnya ibu akan memberikan soal satu lembar untuk satu orang, satu soal. Nah, nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Nah, ibu tadi udah koreksi nih hasil pekerjaan kalian. Pinter-pinter ya anak ibu ini, sudah paham ya berarti tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup ya anak-anak untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak sudah bersemangat hari ini untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.